Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga kita masih diberi kesehatan sampai saat ini untuk terus belajar dan karya. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen PA yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingannya. Dan terima kasih juga kepada dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk melihat video singkat ini dari hasil tugas akhir saya. Nama saya Anditya Isnanto. Saya dari Teknik Elektro Universitas Pamulang dan saya telah membuat sebuah perancangan monitoring pH meter dengan dosing pump signal berbasis Internet of Things. Alat yang saya buat ini adalah alat pH meter yang berbasis internet. Jadi kita dapat mengontrol pH meter, nilai pH value dengan menggunakan handphone yang dapat dilihat di mana saja. Di depan kalian ini adalah alat pH meter yang saya buat. Seperti yang kalian lihat, di sini ada pH-nya yang menampilkan nilai pH value dan voltage PO. Voltage PO ini adalah tegangan yang keluar dari DF robot masuk ke Arduino. Sementara pH value ada nilai pH yang terbaca saat ini. Alat ini menggunakan sistem pembacaan sensor dari DF robot yang dikirimkan ke Arduino, lalu dirubah signal voltage PO-nya menjadi signal digital yang ditampilkan pada display alat dan display aplikasi BLNK. Di samping kalian ini adalah sistem dosing pump signal yang berasal dari sebuah node MCU relay IoT yang ada di belakang ini. Kita lihat ini adalah node MCU yang di dalam sini dan MCU juga relay IoT, dan di sini ada inisial lampu untuk acid dan alkali. Ini koneksinya menggunakan konektor yang disambungkan ke dalam box dosing pump ini tanpa harus connect ke pH meter yang ada di sini. Jadi alat ini adalah pH meter dengan berbasis internet yang dapat mengontrol dosing pumpnya tanpa memerlukan kabel yang terhubung dari panel pH meter. Alat ini mampu mengontrol dosing pump ini secara online dan menggunakan jaringan internet. Jadi adalah handphone yang menampilkan aplikasi Blink. Jadi alat ini bisa dimonitoring dengan menggunakan handphone dari aplikasi BLNK. Di sini menampilkan grafik, di sini menampilkan pH manual untuk pH up dan pH down-nya, dan di sini ada nilai value. Di sini bisa email, mengirimkan notifikasi email, notifikasi handphone, dan di sini adalah event setting untuk setting nilai pH kapan yang dimau, pH up atau pH down-nya. Oke. Ini adalah tandanya online. Nah, sekarang kita akan menurunkan pH-nya menaikkan pH-nya menjadi 7 dan 8. Di sini ada setting nilai yang diinput dengan menggunakan perintah. Jadi kita bisa set nilai pH-nya, menggantinya sesuai yang kita inginkan. Bisa kita setting range-nya dari 7 sampai 8. Jadi ini semua akan kita ganti menjadi up-nya maksimalnya di 8 dan rendahnya itu di 7. Oke,
Sekarang kita nyalakan PH meternya, maka akan tampil notifikasi acid dosing pump on. Dan seperti lihat pH-nya ada pergerakan naik dari grafiknya. Dan di sini ada waktu delay untuk off. Jadi waktu off ini untuk homogenisasi cairan yang masuk ke dalam tangki. Setelah itu, setelah 30 detik off, dia akan on lagi. Ini on. Lihat grafiknya, pH-nya naik lagi. pH-nya naik. Nah, dia masih kurang karena settingnya 7-8. Jadi kita tunggu sampai dosing pump selanjutnya. Ya, sudah mulai dosing lagi. pH-nya grafiknya naik dan mulai turun kembali. Dan pH-nya memberikan notifikasi bahwa stabil. Nah, sekarang pH-nya sudah 7,26, 725. Dan nanti kalau memang sudah stabil, dia tidak akan menginjeksi cairan acid dan alkalinya lagi. Dan di sini di belakang pH ini ada relay dosing pump signalnya yang membuat perintah ke dosing pump kapan on dan off. Dia dihubungkan dengan sebuah konektor DIN 8 pin yang masuk ke dalam box dosing pump. Dan ini tampilannya juga sama dengan aplikasi Blink, yaitu 7, 7,34. Dan ini juga 7,34, naik turun stabil di 7,38. Alat ini ditujukan untuk para industri dan petani yang ingin menggunakan alat ini sebagai penstabil pH. Jadi kedepannya para petani tidak akan perlu untuk datang ke ladang hidroponiknya untuk melihat pH-nya. Jadi dia hanya tinggal buka handphone dan biarkan sistem yang bekerja untuk menstabilkan pH. Nah, itu juga bisa dipakai untuk industri sebagai pengolahan air limbah untuk pH ya. Jadi ibaratnya misal standar dari pemerintah itu adalah untuk pH yang dibuang ke sungai adalah sekitar 7-8, dan alat ini mampu menstabilkan pH dan menurunkan pH sesuai dengan regs dan ketentuan dari yang kita inginkan. Selama ini pH yang ada selama ini adalah pH yang berbasis offline, dan pH internet ini masih jarang ada. Banyak yang sudah bikin, tapi yang berbasis internet dan menggunakan relay dosing pump berbasis internet itu belum ada. Jadi makanya tugas akhir ini saya lakukan untuk membuat sesuatu yang sudah pernah dibuat tapi ada perbedaan. Jadi itu aja, cukup sekian dan terima kasih. Dan saya harap kedepannya ada mahasiswa-mahasiswa dari teknik elektro lain yang bakalan melakukan pembaruan alat yang saya buat untuk menjadikan lebih sempurna, lebih baik, dan lebih canggih dalam pengoperasian. Terima kasih.